Menikahi Hot Om. Bab 287. Jangan melakukan hal seperti ini lagi ke depan, ya, nak. Kamu punya orang tua yang masih lengkap yang bisa diajak cerita dan diskusi. Toh selama ini juga keluarga kita sering mendiskusikan banyak hal. Jangan mengambil segala keputusan besar itu sendirian. Libatkan orang tuamu jika ada sesuatu yang tidak bisa kamu tangani sendiri. Jangan mengambil keputusan besar seperti ini sendirian. Bahaya, nduk. Sekarang, apa yang kamu tuai dari sana? Hanya air mata, bukan? Maafin Intan, Bapak. Maafin Intan. Sekali lagi maafin Intan. Ndak apa-apa. Kita akan hadapi ini sama-sama. Yang sabar, iya. Lapangkan hati biar semuanya menjadi mudah. Iya, Bapak. Pak Dharma menepuk-nepuk pundak putrinya penuh sayang, berusaha mengerti dan menerima semua keadaan. Nah, Nak Aksa. Silahkan urus semuanya, Nak. Kembalikan Intan pada Bapak. Agar statusnya pun bisa terselamatkan. Agar kelak jika ada laki-laki yang benar-benar menginginkannya, tahu kalau Intan ini masih gadis. Rahang Aksa mengeras. Ia kembali menghela napasnya dalam-dalam. Ada sesuatu yang menyentuh hatinya. Betapa beruntung lelaki yang mendapatkan Pak Dharma sebagai mertuanya. Lelaki ini sangat bijak dalam menanggapi sesuatu. Baik, Pak. Akan segera saya urus. Lelaki parubaya itu bahkan masih bisa menarik senyuman tulus di wajahnya. Boleh Bapak minta sesuatu, Nak? Silahkan, Pak. Minta apapun pada saya. Bapak ndak akan minta yang macam-macam, Nak. Tapi setelah ini, bisakah Nak Aksa menganggap Intan sebagai keluarga, Nak Aksa? Sebagai saudara perempuan, sebagai adilek, jangan ada dendam dan permusuhan di antara kita semua. Biar hidup sama-sama tenang. Kalau Intan belum mendapatkan jodohnya, dan putri Bapak ini tidak dalam jangkauan Bapak, tolong bantu dijaga. Tentu, Pak. Alhamdulillah, terima kasih, Nak Aksa. Bapak tenang sekarang. 2. Rumah sakit. Kenapa melamun? Tanya Prima pada sang istri. Balaivia kayaknya masih salah paham sama aku, Mas. Dia bahkan hindarin aku dan terkesan kayak nggak mau ngomong sama aku. Lelaki yang masih terbaring di atas ranjang ruang rawat rumah sakit itu mengusap pipi Intan dengan lembut. Mas Aksa udah pesan sama kamu untuk nggak jelasin apapun ke dia, kan? Hargai keputusan Mas Aksa, sayang. Jangan melangkahi keputusan dia. Kita nggak tahu apa yang lagi dia rencanain. Dukung aja dengan dengerin apa yang dia minta. Intan mendesah. Iya, Mas. Tapi aku gemes banget pengen jelasin ke Mbak Laivia supaya dia tahu kalau aku sama Mas Aksa itu udah selesai. Aku pengen banget kasih tahu ke dia kalau Mas Aksa itu cinta mati sama dia. Beneran aku gemes sama kisah mereka berdua. Sama-sama cinta tapi nggak ada yang berusaha saling ngungkapin. Maksud aku tuh, ya usaha aja dulu. Kepala yang ditutupi dengan kerudung itu diusap lembut oleh sang suami. Semua orang itu berproses, sayang. Seperti perasaanku ke kamu. Nyatanya dari kecil suka sama kamu, Mas malah keduluan sama almarhum. Sejak saat itu cuma bisa mendam dan mencoba move on cari yang cocok. Nyatanya nggak ada yang bisa ngisi hati ini selain kamu coba. Sudah jalannya begini, bukan bersyukur ada yang meninggal di antara kita, tapi ya seperti yang Mas katakan tadi, ada prosesnya masing-masing. Intan menatap sang suami penuh sayang. Jadi Mas dari dulu suka sama Intan. Jadi ceritanya sama kayak Mas Aksa, cinta dalam diam nih. Lelaki bernama Prima tersebut terkekeh. Tadinya nggak mau ngerusak persahabatan di antara kita. Dan lagi, Mas pengen kamu fokus sekolah dulu daripada kita cinta-cintaan nggak jelas. Masih terlalu kecil, enaknya main sama-sama. Lepas dari hubungan apapun. Tapi ternyata almarhum nggak berpikir demikian. Dan nyatanya kamu juga terima dia. Kalah telak sudah saat itu. Nggak ada harapan. Intan terkekeh. Udah takdirnya karena kebanyakan mikir. Padahal usaha aja dulu, yang lain dipikirin. Nanti.
Mas mikirnya jauh Intan. Menyatakan perasaan pada seseorang jelas harus dengan segala kesiapan. Setidaknya mapan dulu, baru berani. Kalau ujuk-ujuk nyatain perasaan ke kamu, dan kamu minta dinikahin gimana? Tawa perempuan manis tersebut semakin lebar. Masa masih kecil minta nikah? Enggak lah mas. Di kampung kita banyak yang nikah muda, Intan. Jangan lupa. Iya, sih. Tangan halus itu dibawa Prima dalam genggaman. Diusapnya lembut-lembut penuh kasih sayang. Masa lalu biarlah berlalu. Yang penting adalah masa depan. Kita akan tata semua dan jalani ini sebaik mungkin. Iya, Mas. Makasih udah berani minta ke Bapak waktu itu buat nikahin Intan. Makasih Mas udah nguping dan tahu semua kejadian itu. Makasih karena udah kepo sama urusan Intan sama Mas Aksa. 3. Pria itu kemudian terkekeh. Nguping yang berguna. Suami istri tersebut kemudian tertawa bersama mengingat bagaimana Prima masuk ke dalam ruang rawatan almarhum Pak Dharma kala itu. Setelah selesai bicara dengan Aksa dan meminta untuk menyudahi semuanya, Prima langsung memberanikan diri untuk melamar Intan. Bagi sebagian orang, mungkin tindakannya sedikit berani dan gila. Intan bahkan belum resmi putus hubungan dengan Aksa, tapi lelaki itu dengan tekadnya yang sudah bulat tidak bisa mundur lagi. Baginya, itu adalah kesempatan baginya. Daripada ditikung orang lagi ya. Lia, terjebak sama mawar bikin Mas pusing. Mengingat nama perempuan itu, Intan langsung terdiam. Gimana kabarnya Mbak Mawar, Mas? Mas Aksa nggak mau cabut tuntutannya. Ancaman kurungannya mungkin sampai 5 tahun. Untung waktu itu ada bukti, yang ngontrak di samping kontrakan Mawar rekam semua kejadian waktu dia serang kamu. Cukup jelas, dan itu udah bisa jadi bukti yang kuat. Mengingat bagaimana brutalnya Mawar waktu itu, membuat Intan menghela napasnya. Dia terlalu cemburu sama aku, Mas. Apalagi abis itu kamu putusin dia, terus sekarang kamu malah nikah sama aku, pasti sekarang dia nyumpah-nyumpahin aku, Mas. Sumpahnya orang jahat gak akan terkabul dan akan balik ke diri dia sendiri. Biarin aja. Mas akan jagain kamu dari dia. Atau kalau perlu nanti Mas minta pindah cabang aja ke daerah yang jauh dari sini. Emang bisa minta pindah-pindah begitu? Mungkin bisa, karena ada plot twistnya di sini. Apa? Mas. Mas Aksa ternyata CEO di perusahaan tempat Mas kerja. Kamu tahu, kan, perusahaan Mas itu perusahaan multinasional. Cabangnya di mana-mana. Makanya Mas Aksa nggak sering kelihatan di kantor pusat yang ada di Jakarta. Sering keluar negeri. Mata Intan berbinar-binar. Wah, keren, ya, Mas. Nggak ngangka Mas Aksa orang sehebat itu. Prestasinya banyak, sayang. Lulusan salah satu universitas terbaik dunia. Udah PhD juga. Selain punya usaha sendiri, dia dipercaya buat kelola perusahaan yang sekarang dia pegang. Membayangkan kembali Aksa dalam benaknya, Intan kembali menjadi gemas sendiri. Prestasinya nggak sejalan sama perjalanan cintanya ya, Mas. Mas ngerti posisinya Mas Aksa, sayang. Dia hanya menunggu waktu yang tepat. Dia hanya ingin memantaskan diri. Tapi kelamaan. Kayaknya observasinya udah selesai, Mas. Intan lihat Mbak Widya dulu, iya. Iya, sayang. Ruang rawatan. Ulu. Lucunya pasukan Mas Niko ini. Besok harus nurut sama Mas ya dek. Pokoknya harus paling nurut sama Mas Niko sama Mas Nata. Kita jadi 4 sekawan yang kuat. Niko yang sedang berdiri di antara box bayi menimang adik-adiknya dengan gemas. Di sana, berdiri juga 4. Nina dan juga Nata. Jangan dengerin Mas Niko ya, dek. Besok nurutnya sama Mbak Nina aja. Kalau sama Mbak Nina nanti disayang-sayang. Dibeliin mainan. Tabungan Mbak Nina banyak loh. Jangan, ya, dek ya. Nanti sama Mbak Ninanya malah dikasih pita, dikasih baju-baju pink. Ingat ya, laki-laki nggak ada yang pakai pita sama baju pink. Nggak mungkin Nina kasih pita lah, Mas. Mulai lagi, Nina dan Niko berseteru.
Widya yang melihat interaksi itu dari tempat tidurnya hanya bisa tersenyum sambil menghela napas. Tentu saja di sebelahnya ada Mahesa yang selalu menemani. Tuh, Mimo kamu kasih pita. Itu kan kucing. Sama aja. Kucingnya laki-laki. Masa kamu kasih pita? Nina memberengut jengkel. Biarin ih. Kan lucu. Tuh kan, nanti Nino sama Navi kamu kasih pita juga pasti. Enggak? Ih. Iya, pastilah. Enggak, Mas. Pasti itu, Mah. NGGGAAAKK. Iya. Papa A. Hua. Niko. Siap. Salah, Pak Mahesa. Laivia yang baru saja masuk terkekeh mendengar bagaimana Niko dan Nina meributkan sesuatu. Perempuan cantik itu kemudian berjalan ke arah Nina dan berlutut di depan adik sepupunya itu. Kok nangis, sayang? Mas Niko resee, auntie. Nina nggak boleh main sama kembar. Hua. Nina jadi pengen adek cewek. Nina terbiasa memanggil Laivia auntie sebab perempuan itu adalah sahabat dekat sang ibu. Padahal jika ditarik dari garis keluarga, Nina adalah adik sepupunya. Laivia membawa Nina ke dalam pelukannya. Nanti kalau Nino sama Navi udah agak gedean dikit, minta sama papa program anak cewek, ya. Widya langsung melebarkan matanya dan melemparkan tatapan tajam pada sang sahabat. Laivia terkekeh geli di tempatnya mendapatkan kode keras tersebut. Emang bisa auntie? Bisa, dong. Nina yang bersemangat pun langsung menguraikan pelukannya dari Livia. Nina pengen punya 2 auntie, bisa, kan? 5. Bisa. Yayai. Auntie juga dong. Cepetan nikah terus punya anak. Mama aja anaknya udah 5 loh. Auntie. Cepetan suruh Papi Aksa nikahin auntie Laivia. Papi Aksa kan suka sama auntie. Kening Laivia mengerut. Ia bahkan hampir gelagapan. Jangan ngawur, sayang, ucap Laivia. Lah sampai tidak enak hati pada Widya dan Mahesa yang menatap ke arahnya. Papu kamu udah punya. Nggak ngawur ih. Orang kemarin pas Papi nemenin Nina tidur dia ngigau nama auntie Laivia. Tuh HP Papi juga wallpapernya fotonya auntie. Entah kenapa perasaan Laivia jadi aneh. Ia mendadak tidak tenang. Atmosfer di ruangan itu entah bagaimana rasanya begitu sesak sekarang. Nah, itu Papi Aksa. Mata Laivia bergerak-gerak gelisah. Perempuan yang masih berlutut itu kemudian berdiri. Berbalik ke arah pintu dan mendapati lelaki tampan tersebut berdiri di sana. Tidak lama kemudian, pintu kembali terbuka, menampilkan sosok perempuan berhijab di belakangnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Si perempuan melangkah menuju Widya, sedangkan si lelaki tetap berdiri di ambang pintu. Laivia, perempuan yang sungguh tidak ingin terlibat dengan 2 orang itu langsung bersiap mengambil langkah lebarnya. Bun, Om, Laivia permisi dulu. Masih harus jaga di VK. Cepat-cepat kakinya berayun, melewati sosok tinggi besar itu, namun saat pintunya dibuka, tangannya langsung ditahan. Kepala Laivia menatap bagaimana telapak lebar nan kokoh itu mencengkeram pergelangan tangannya, setelahnya ia seret pandangannya menuju mata lelaki yang kini tengah menatapnya. Tatapan mereka berdua bertemu, mengantarkan perasaan yang sama-sama tidak menentu. Untuk sepersekian detik tatapan itu seolah dipaku, tidak bisa dilarikan kemana-mana, sebelum akhirnya Laivia tersadar dan harus mengakhiri semua. Lepas. Nggak akan.